Selamat sahabat buat kita semua. Kali ini saya akan membaca Alkitab atau the Bible dari Keluaran 22 ayat 1 yang berjudul Peraturan tentang Jaminan Harta Sesama Manusia. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba, dia membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika orang yang tidak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkan berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, itu hasil yang terbaik dari kebun anggurnya, sehingga ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti rugi kerugian sepenuhnya. Apabila seorang menitip kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian itu 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengeluarkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, "Ini kepunyaanku," maka perkara 2 orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalu orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka bersumpah di hadapan Tuhan, harus menentukan di antaranya kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan teman, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain tidak harus susah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah membayar ganti binatang yang tertekan itu. Apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati,
Ketika pemilik itu tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewakan, maka kerugian itulah yang termasuk dengan dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan, membujuk seorang tunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Peraturan tentang dosa yang keji. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau membiarkan hidup siapapun yang tidur dan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan seekor korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia tumpas. Peraturan tentang orang yang tidak mampu. Janganlah kutindas atau kutekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepada sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itulah penutup tubuhnya, itulah pemanut kulitnya. Pakai apakah dia pergi tidur? Maka apabila ia berseru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Berbagai peraturan. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki harus kupersembahkan kepadaku. Demi juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kupersembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi harus kamu lemparkan kepada ajib. Pengeluaran 23 ayat 1. Peraturan tentang hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Janganlah turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya.
Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledai yang sesat, maka apabila engkau melihat gerobak keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Harus engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Harus kau jauhkan dirimu dari perkuasa dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kuterima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu sebagai orang asing di tanah Mesir. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tapi pada tahun ke-7 engkau membiarkan dan meninggalkan begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikianlah juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan kerjamu, tetapi hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelahmu. Dan segala yang kufirmankan kepadamu haruslah kamu berawas awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, jangan nama itu kudengar dari mulutmu. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kupelihara. 7 hari lamanya engkau harus memakan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kupeliharakan juga hari raya menunaikan, yakni menunai buah bongkaran dari hasil usahamu menaburkan di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang 3 kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Janganlah kupersembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbalik dari buah bungaran hasil tanahmu harus kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dan dalam susu induknya. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhakakan kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan dipenuhi, sebab namaku ada di dalam dia.
Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan dan melakukan segala hal yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada Amori, orang Het, orang Farisi, orang Kenan, orang Awe, dan orang Yebus, dan aku akan melayat mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusuhkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirim mendahului engkau. Aku akan mengacukan semua orang yang kudatangi, dan aku akan membuat semua susahmu dari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu mengalu orang Hawe, orang Kanan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalui mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu janganlah menjadi sepi, dan segala binatang hutan menjadi bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalaukan mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas darahmu dari laut Teberau sampai laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerang penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalaukan mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dan beribadah kepada Allah mereka. Sebab tentukanlah hal itu menjadi jerat bagimu. Keluaran 24 ayat 1. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Berfirmanlah Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abinu, dan 70 orang daripada para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman itu telah diucapkan Tuhan, itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya lah mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda itu dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban kebakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah Musa itu mengambil sebagian dari darahmu itu, lalu ditaruhnyalah ke dalam
pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkan kepada mezbahmu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengarkan oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan kami akan lakukan dan kami akan dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyeramkan kepada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abinu dan 70 orang para tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjenap pada sesuatu yang membuatnya seperti latai dari batu nilam. Dan yang terang seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu memakan dan meminum. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu roh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupi 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampak kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 60 hari dan 40 malam lamanya. Quran 48. Yakub memberkati Manasya dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anak Manasya dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah disampaikan dirinya padaku di Luz di tanah Kenan dan keenam memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku yang akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir. Akulah empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasya, sama seperti Ruben dan Simon, dan keturunan yang kuperoleh sesudah mereka. Engkaulah yang empunya, tetapi dalam pembagian warisan
nama mereka yang akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah kanan dan di jalan ketika kami tidak beberapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya. Di sana di sisinya jalan Efrata yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya aku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya. Jika ia tidak dapat melihat, kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekatkan oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka diantaranya lutut ayahnya, dan dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegang Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasya, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkanlah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangannya kanan dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasya. Jadi tangan bersilang walaupun Manasya yang sulung. Sesudah itu diberkatilah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya melakukan tangan kanan di atas kepala Efraim, hal itu dipandang tidak baik. Lalu dipeganglah tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas tangan kepala Efraim ke atas kepala Manasya. Katanyalah kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tanganmu yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepala." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti firman Efraim, dan seperti Manasya." Demikianlah didahulunya Efraim daripada Manasya. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihan daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kamu rebut dengan
pedang dan panahku dari tanah orang Amori. Demikianlah firman Tuhan dari Keluaran saya akhiri dengan selamat Sabat. Shalom.